Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ahsanul Ato, Maria Margareta, dan Irmawati dan Puput Rahmawati. Kami di sini akan menerangkan modul dan prinsip desain grafis. Perkenalkan, nama saya Puput Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modul dan desain grafis. Sebelumnya di sini mungkin tidak terlalu pada pengertiannya, tapi tetap ada sedikit mengarah ke modul. Dalam tenaga pendidikan tentunya kita atau seorang pendidik itu membutuhkan modul pembelajaran. Dapat juga diartikan modul pembelajaran itu oleh beberapa para ahli yang bermacam-macam. Jadi kita kalau mengartikannya itu banyak banget. Terus dalam kegiatan mengajar, media ini sebagai alat bantu. Jadi modul ini sebagai alat bantu untuk para pengajar agar bisa menyampaikan materinya kepada siswanya dengan cara runtut, mudah dipahami, dan juga disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Salah satu media mengajar yang umum digunakan oleh para pengajar, khususnya tenaga pendidik dari kalangan guru adalah yaitu modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran itu sangat penting. Modul pembelajaran atau modul itu sendiri disusun oleh sebuah kelompok maupun individu pembelajaran yang kemudian disusun dengan sistematika yang rapi. Selanjutnya modul tersebut dicetak dan hasil cetakan itu kemudian dijadikan pegangan tenaga pengajar sekaligus kepada para siswa. Jadi modul itu sebagai pegangan, sebagai pegangan untuk melihat ajaran atau pengajaran gitu. Kita lanjut. Keberadaan modul pembelajaran ini kemudian memungkinkan seisi kelas untuk tetap dapat belajar. Jadi kita harus tetap belajar. Sekalipun guru yang mengajari kelas tersebut tidak mengisi karena suatu hal lain, jadi modul itu bertujuan agar pembelajaran tetap berjalan gitu. Jadi seorang siswa mungkin tidak mengacu pada guru yang hadir. Ketika guru tidak hadir, mungkin bisa dititipkan kepada guru lain untuk diberikan kepada sang murid di kelas. Lanjutnya yaitu pengertian desain grafis. Desain grafis yaitu cabang ilmu dari seni desain yang dalam perkembangannya dibantu oleh komputer untuk mendesain sebuah objek, terutama objek pembelajaran. Desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pelajaran. Jadi adanya desain grafis itu memudahkan untuk seorang guru memberikan pelajaran kepada murid karena desain grafis itu termasuk gambar-gambar. Jadi murid tidak akan bosan untuk diberikan pelajaran. Desain grafis juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang media untuk menyampaikan informasi, ide, konsep, dan lain sebagainya. Jadi itu desain grafis digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Tapi mungkin desain grafis juga bisa diberikan untuk bidang lainnya. Karakteristik sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik apabila terdapat beberapa karakteristik sebagaimana berikut, yaitu yang pertama self-contained atau isi dari modul tersebut mencakup seluruh materi pembelajaran yang berasal dari satu unit kompetensi.
Kemudian yang kedua ada stand alone, atau karakteristik ini modul bisa dijadikan sumber pembelajaran yang bisa berdiri sendiri sehingga tidak membutuhkan dan tidak dipengaruhi oleh media pembelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga ada self-instructional, atau sebuah modul pembelajaran juga harus memiliki karakteristik self-instructional ini, yaitu di mana pemilik atau penerima modul tersebut bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri, baik dengan maupun tanpa pembimbing atau pengajar. Kemudian penyusunan modul pembelajaran sebaiknya juga dibuat user friendly sehingga sesuai dengan pengertian modul itu sendiri sebagai media pembelajaran, di mana media pembelajaran harus mudah dipahami, digunakan, dan dimanfaatkan seluas-luasnya, sebab ada kalanya siswa akan mempelajari modul ini tanpa dampingan dari sang pengajar. Jika tidak bersifat user friendly, maka akan menyulitkan proses pembelajaran mandiri dari siswa tersebut. Kemudian juga harus adaptif. Model pembelajaran yang disusun sebaiknya juga memiliki karakteristik adaptif, yakni mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ilmu yang dicantumkan atau dituliskan di dalamnya tidak perlu dikatakan usang. Inilah alasan kenapa modul pembelajaran selalu diganti baru setiap tahunnya atau bahkan di setiap semester. Sebab untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan terkini atau lebih update lagi. Kemudian karakteristik selanjutnya dari pengertian modul pembelajaran secara keseluruhan adalah konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini adalah dari segi teknis penulisan. Jika memakai huruf A kapital, maka seterusnya sampai halaman akhir perlu memakai huruf A tersebut, atau semua kapital, maka semua juga harus kapital. Hal ini juga berlaku untuk pengaturan spasi, juga tata letak dari penyusunan isi modul pembelajaran tersebut. Karakteristik yang disebutkan di atas akan menentukan struktur penulisan sampai susunan dari setiap bab di dalam modul pembelajaran, sehingga sistematis yang kemudian membuatnya mudah dipahami sekaligus bisa dibedakan dengan jenis tulisan lainnya. Elemen mutu modul pembelajaran. Untuk meningkatkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya. Daryanto menyebutkan ada 6 elemen mutu modul pembelajaran, yaitu yang pertama, format. Nah, format kolom tunggal dan multi yang proporsional harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran kertas yang digunakan. Format kertas vertikal atau horizontal yang tepat harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan. Tanda-tanda icon yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. 2. Yaitu pengorganisasian. Menampilkan peta bagan yang menggambarkan isi modul, isi materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis, menempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi sedemikian rupa agar mudah dimengerti. Pengorganisasian antar bab, antar unit, dan antar paragraf dengan susunan yang memudahkan untuk dipahami, serta pengorganisasian antar judul, subjudul, dan uraian yang mudah diikuti peserta didik. Kemudian yang ketiga, daya tarik. Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian, seperti bagian sampul cover depan, kemudian bagian isi modul, dan bagian tugas atau latihan. 4. Yaitu bentuk dan ukuran huruf. Menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca, perbandingan huruf yang proporsional, serta menghindari penggunaan huruf kapital untuk semua teks. Kemudian yang kelima, yaitu ruang spasi kosong, menggunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Kemudian spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda. Yang nomor 6 yaitu konsisten, menggunakan bentuk dan ukuran huruf, jarak, spasi, serta tata letak pengetikan yang konsisten.
Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan untuk bentuk dan ukuran huruf yang terlalu banyak variasi. Jarak baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap kurang rapi. Perkenalkan, nama saya Maria Monica Margareta. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip desain grafis. Secara umum, prinsip-prinsip desain grafis terbagi menjadi 5, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, proporsi atau proportion, irama atau ritme, dan dominasi atau domination. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan atau unity adalah ukuran seberapa baik setiap elemen dari sebuah desain yang bekerja sama dalam menciptakan keselarasan atau keserasian. Prinsip kesatuan atau unity dapat membuat semua elemen bersatu padu dan menghasilkan tema yang kuat, serta menciptakan sebuah hubungan yang saling mengikat. Tujuan utama desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan pesan tertentu. Apabila desain yang Anda buat tidak memiliki kesatuan yang kuat, maka komunikasi dapat terhambat. Selanjutnya, prinsip keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance dalam desain grafis merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun secara optis. Balance dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Dalam prinsip keseimbangan atau balance ada 2 pendekatan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris atau sering juga disebut dengan keseimbangan formal, yaitu merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat, sehingga tampak memiliki bobot visual yang sama. Sedangkan keseimbangan asimetris yang sering disebut juga dengan keseimbangan informal, yaitu merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman, baik berupa warna, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur balancing. Selanjutnya, prinsip proporsi atau proportion. Proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen besar dengan elemen kecil. Proporsi menyangkut hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau antara satu objek dan objek lainnya. Proporsi yang tidak tepat akan membuat sebuah desain menjadi tidak enak untuk dipandang. Semua unsur yang terdapat pada sebuah karya desain harus ditata proporsinya di setiap unsurnya sedemikian rupa, mulai dari garis, bidang, bentuk, warna, dan seterusnya. Dalam desain grafis, semua unsur berperan menentukan proporsi, seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada ruang yang sempit. Selanjutnya, prinsip irama atau ritme. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Bisa kita ambil contoh, yaitu dalam pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Dalam desain grafis, irama merupakan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Kunci untuk menentukan irama visual atau visual ritme adalah pengulangan dan variasi. Pengulangan yang dimaksud yaitu mengulangi unsur serupa dengan cara yang konsisten. Sedangkan variasi yang dimaksud yaitu perubahan dari bentuk, unsur, posisi, ukuran, atau elemen. Dan yang terakhir adalah prinsip dominasi atau domination. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominans, yang berarti keunggulan, sifat unggul, dan istimewa.
Ini menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecahkan keberaturan. Terima kasih bagi kelompok kami yang sudah menerangkan tentang modul dan prinsip desain grafis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.